Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat hingga kita bisa bertemu lagi, yang insya Allah dalam materi pembahasan ini akan disampaikan beberapa ilmu mengenai materi yang ada di buku cetak pada jenjang sekolah menengah atas. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya, sehingga kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya dan termasuk golongan orang-orang yang ahli surga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyampaikan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang urgensi memiliki etos kerja atau bisa dikatakan kerja keras, ya. Oke, di sini kita ambil surah At-Taubah ayat 105. Sebelumnya kita memahami kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah 105. Sekarang kita memasuki surat At-Taubah 105. Kita akan membaca suratnya terlebih dahulu dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan sedikit menyampaikan tafsir surah At-Taubah ayat 105 menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Fi Zailail Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Harapannya adalah agar kita memahaminya dengan ringkas dan mudah untuk dipahami serta diamalkan. Di sini dipaparkan beberapa makna yang terdapat dalam surah At-Taubah 105. Yang pertama adalah wa qul i'malu, yang artinya bekerjalah kamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bekerja atau untuk beramal. Janganlah berhenti, melainkan teruslah beramal, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu, maka tak boleh ada mungkin yang kosong waktunya dari beramal. Dalam pernyataan Buya Hamka tersebut memberikan pengertian bahwa kita harus
senantiasa untuk beramal, karena dalam kehidupan ini menentukan kehidupan baik atau tidaknya kehidupan kita adalah ketika kita melakukan amal perbuatan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin harus banyak-banyak beramal. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha, terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam pernyataan ini, menurut Buya Hamka adalah ketika kita menjalankan kehidupan itu tidak hanya terbatas pada ibadah kita kepada Allah, tetapi juga kita harus melaksanakan suatu pekerjaan yang mana dalam pekerjaan tersebut menjadikan bekal kita untuk hidup di dunia dan bekal kita di akhirat. Dan dalam melakukan pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan, ya, terutama apa yang kita miliki atau bakat apa yang kita miliki, sehingga tatanan kehidupan ini mencakup seluruh kehidupan bisa berkesinambungan. Contohnya, tidak semua orang harus menjadi dokter, atau tidak semua orang harus menjadi polisi atau TNI, bahkan guru. Kita harus melengkapi. Salah satu maknanya adalah ketika kita masuk ke universitas atau cita-cita kita masuk ke universitas kedokteran, apabila kita tidak diterima, maka jangan sesal, jangan marah. Mungkin Allah memberikan bakat kita yang lain. Bisa saja kita menjadi guru, atau menjadi seorang manajemen, atau seorang yang lainnya. Jadi ketika kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka sesungguhnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengisi kehidupan-kehidupan yang lain, atau mengisi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita dan bakat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, dalam tafsir surah At-Taubah 105 ini adalah Allah melihat amal dan pekerjaan, yaitu fasyayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Ya. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Allah juga memotivasi hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tak perlu mencari popularitas, tak perlu mengejar pujian. Dalam penjelasan di sini menegaskan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan atau amal tidak usah mencari popularitas, tetapi melainkan ketika kita melakukan pekerjaan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan pekerjaan karena Allah, maka hatinya lapang, menerima dan ikhlas. Nah, apabila kita melakukan suatu kegiatan tidak berlandaskan dengan Allah, atau hanya mencari popularitas, ketika kita melakukan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita akan sakit hati. Ya, misalnya ketika kita belajar semata-mata hanya ingin mendapatkan nilai sempurna, nilai 100, atau ingin masuk ke universitas yang kita inginkan. Apabila kita gagal, maka kita akan kecewa, sakit hati, dan justru kita akan bersuudzon kepada Allah. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena awalnya niat kita atau amal kita, perbuatan kita tidak karena Allah. Namun apabila perbuatan kita berlandaskan dengan ikhlas karena Allah, maka kita akan menerimanya. Walaupun kenyataannya sedikit mengalami kekecewaan, tapi kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita mau masuk universitas atau nilainya tidak sesuai dengan harapan, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita introspeksi. Misalnya, ya mungkin belajar saya kurang baik, atau misalkan mungkin Allah menakdirkan kita bukan di universitas tersebut, atau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hal yang lain. Apabila kita karena Allah,
Tetapi kalau misalnya kita menginginkan terlalu berlebihan, tidak karena Allah, maka ujungnya pasti kecewa apabila pekerjaan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, seluruh amal akan dipertanggungjawabkan, yaitu wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut tafsir ini, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang mengetahui niat dan amal-amal manusia. Dialah yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terbuka. Maksud dalam penjelasan ini adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan atau amalan, niatnya apa di dalam diri kita, Allah sudah mengetahui. Allah pasti mengetahui. Ya, jadi apapun yang kita perbuat, Allah sudah mengetahui. Walaupun kenyataannya itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Sekecil apapun amal yang kita perbuat, Allah mengetahui itu. Walaupun nampaknya orang tersebut baik, tetapi Allah tahu yang sesungguhnya di dalam hatinya. Apakah perbuatan itu benar-benar baik, ataukah memang perbuatan itu hanya mencari popularitas atau hanya mencari sebuah pengakuan saja. Misal ketika kita membantu orang tua kita menyuruh untuk menyapu misalnya, atau membersihkan kamar. Ketika ada orang tua baru kita membersihkan. Tetapi ketika tidak ada orang tua, kita malah memberantakannya atau malah justru bermain yang lain. Ketika ada orang tua baru ya kita melakukan pekerjaan tersebut. Nah, niatnya itu karena apa? Apabila niatnya itu hanya orang tua, maka tidak akan mendapat pahala dan Allah tahu. Namun, apabila niatnya karena Allah, tidak ada orang tua ataupun ada orang tua, ketika diperintahkan untuk membersihkan, ya kita bersihkan. Termasuknya mengerjakan tugas dalam masa pandemi ini. Ketika guru memberikan tugas, yaitu kerjakan di ini, bagian ini dikumpulkan di sini dan segala macamnya. Ataupun misalkan tugasnya saya, yaitu menghafalkan. Ketika menghafalkan, kalian menyetornya itu dengan membaca, maka Allah melihat. Ya, ketika kalian mengerjakan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh guru kalian, Allah akan melihat. Ya, ketika kalian tidak mengerjakan juga Allah akan melihat, walaupun kenyataannya tidak ada yang tahu. Ya, guru tenang saja, guru tidak melihat. Ingat, Allah maha melihat dan mengetahui, walaupun itu hal yang gaib. Nah, itu sedikit penafsiran yang disampaikan atau yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir fi Zailail Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asbabul nuzul ya. Asbabul nuzul yang sudah saya sampaikan adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Namun di dalam surah At-Taubah 105 ini tidak ada asbabul nuzul khusus untuk ayat ini. Hanya saja di sini memberikan penegasan kepada kita kaum muslimin, yaitu untuk bekerja keras, ya bisa dikatakan etos kerja. Ya, jangan sampai kita umat muslim itu dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini sedang berkompetensi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja, ya, yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Dalam persaingan kita pada pelajar atau kita sebagai para siswa dan siswi, kita harus bekerja keras. Apabila cita-cita ingin sukses atau cita-cita sesuai dengan harapan kita, ya, kita harus bekerja keras. Ya, belajar yang sungguh-sungguh karena Allah. Karena apabila kita belajar sungguh-sungguh karena Allah, walaupun nilainya kecil, insya Allah ya
itu akan melapangkan dada kita. Beda halnya dengan yang belajar karena terpaksa, belajar karena tuntunan orang tua, belajar karena tuntunan ini itu, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Walaupun kenyataan nilainya besar, tapi tidak ada nilai kebanggaan, tidak ada nilai kepuasan tersendiri. Beda halnya dengan orang yang melakukan dengan ikhlas. Ketika kita belajar dengan ikhlas, mengerjakan tugas dengan ikhlas, ketika nilainya kecil, ikhlas. Ikhlasnya apa? Oh, mungkin belajar saya kurang baik, porsi belajarnya saya baru hanya beberapa menit atau beberapa jam. Itu akan menerima. Beda halnya dengan yang tidak ikhlas. Sudah belajar, sudah les, sudah sana sini, tetapi nilainya kecil atau tidak sesuai dengan target, rankingnya kecil, atau masuk universitasnya tidak tercapai, maka akan kecewa karena niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, masuk. Sekarang kita masuk pada pembahasan isi dan kandungan. Yang pertama adalah perintah untuk beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertaubat kepada Allah. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertaubat. Bukti taubatnya kita diterima apabila kita menjalankan atau beramal. Jadi gini, ketika kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, kita bertaubat. Setelah bertaubat, untuk menghapus kesalahan yang kemarin, kita harus beramal soleh. Beramal soleh itu banyak, ya, entah itu baca Al-Quran, entah itu ibadahnya lebih banyak, entah itu memberikan zakat atau memberikan sedekah dan yang lainnya. Itu senantiasa untuk menutup dosa-dosa yang kemarin kita lakukan apabila ingin melakukan taubat yang benar-benar, dan tentunya tidak boleh melakukan hal yang serupa. Misalnya kita bertobat untuk tidak malas belajar, ya mau tidak mau kita harus tidak malas belajar, harus rajin seperti itu. Yang kedua yaitu amal soleh yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin. Jadi ketika perbuatan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu akan dilihat Allah, walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya, banyak kisah-kisahnya yang dilihat oleh Allah, yaitu amal sedikit tetapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, jadi untuk kandungan yang kedua adalah ketika kita melakukan amal perbuatan, walaupun kecil atau sedikit, akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjaran. Ya, di dalam kandungan yang ketiga ini adalah setiap manusia akan dikembalikan ke dalam akhirat, yaitu setelah kita menjalani kehidupan ini, maka kita akan mengalami kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah. Ya, setelah alam barzah, yaitu kematian, kita akan dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, disitulah alam akhirat yang memberikan apa segala macam upaya yang kita lakukan di bumi atau di dunia semasa hidup kita. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup kita akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul, sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat yang lainnya. Dalam kandungan yang keempat ini menegaskan bahwasanya ketika kita melakukan tobat, tidak hanya melakukan amalan atau perbuatan yang menutup dosa-dosa kita yang sebelumnya, tetapi juga kita harus menjadi lebih baik lagi. Karena umat muslim itu harus lebih baik daripada hari ini. Hari kedepannya harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Kalau misalkan hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu sangatlah rugi untuk orang tersebut. Oleh karena itu kita harus menjadi lebih baik setiap hari, setiap waktunya, dan ke depan seterusnya. Ini yang terakhir, yang kelima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontohkan. Ketika kita melakukan perbuatan baik,
Allah akan melihatnya, Allah akan memberikan pahalanya kepada orang tersebut atau kepada kita, dia akan dilipat gandakan. Apalagi yang memberikan contoh kepada teman-teman sekelilingnya atau orang-orang sekitarnya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, niat karena Allah dan memberikan contoh, insya Allah ketika orang yang melihat apa yang kita lakukan dan orang tersebut melakukan apa yang kita lakukan atau yang kita contohkan, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Pertama, kita mendapatkan pahala karena kita mengerjakan. Yang kedua, memberikan contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketika orang lain tersebut menirukan apa yang kita perbuat, maka pahalanya dilipat gandakan. Itulah isi kandungan surah At-Taubah 105. Menegaskan bahwasanya kita harus menjadi lebih baik. Buktikan bahwasanya umat muslim adalah umat yang produktif dan umat yang maju dan berkembang tanpa kenal putus asa. Ya, di sini pemahaman mengenai etos kerja atau kerja keras. Menurut KBBI, pengertian etos kerja, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos, suatu golongan sosial, kerja, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Oleh karena itu, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Nah, etos kerja ini kita sebagai muslim, bagaimana etos kerja kita? Oleh karena itu, ketika kita melakukan kerja disertai dengan niat karena Allah. Itulah berbedanya kita dengan umat yang lain. Apabila umat yang lain kerja hanya mencari kebutuhan dunia atau kebutuhan dalam hidupnya. Tetapi kalau umat muslim, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga semata-mata karena Allah. Kita mendapatkan amalnya dan kita mendapatkan pahala juga. Dan apabila ketika kita tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka hati kita lapang dan ikhlas. Karena yakin bahwasanya apapun pekerjaan kita, Allah akan melihat kita dan Allah akan menilainya. Ya, yang selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama adalah orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Ya, di sini menegaskan bahwasanya ketika kita mempunyai ilmu, walaupun sedikit, sampaikan. Ya, diamalkan ilmunya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ilmu, namun tidak diamalkan. Sungguh mubazir atau sungguh sangat disayangkan. Contoh kecil, ketika kita mendapatkan ilmu ini, yaitu tentang kerja keras, ya, maka kita amalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Ketika kita mengerjakan tugas, harus ikhlas. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kita, kita harus ikhlas. Kita harus kerja keras semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya, tanpa ada kesalahan. Walaupun kenyataannya ada kesalahan, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal. Selanjutnya, sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional. Maksudnya adalah kita harus mengerti perilaku yang kita cerminkan dalam ayat ini adalah kita harus bekerja secara profesional. Ya, dalam artian contoh kita lingkungan pelajar, ketika kita melakukan pekerjaan tugas yang bersifatnya individu, ya, maka kita harus profesional. Profesionalnya bagaimana? Ya, kita tidak mencontek, tidak melihat pekerjaan orang lain, karena profesional itu tugas mandiri. Nah, ini contohnya. Jadi untuk profesional ini, bagi kaum pelajar, kita harus melakukan secara mandiri dan bersungguh-sungguh, tidak mencontek atau tidak melihat hasil orang lain. Lakukan secara maksimal dan yakinkan bahwasanya apa yang kita kerjakan Allah akan melihatnya. Yang selanjutnya di sini, bekerja sebagai ladang ibadah. Urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Nah, di sini berbeda antara umat muslim dengan umat yang lainnya, yaitu terletak pada ini salah satunya. Ketika umat muslim bekerja, jadikan pekerjaan itu ladang ibadah.
ketika kita siswa ya, kita melihat sebagai siswa, ketika kita belajar, niatkan belajar kita karena Allah, ibadah, maka belajarnya kita akan mendapatkan pahala. Ya, apabila kita tidak meniatkan karena Allah, maka belajarnya kita sia-sia. Buktinya sia-sia apa? Oke, guru menjelaskan 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalau niatnya nggak ikhlas, nggak niatnya ibadah, saya yakin setelah pelajaran itu kita akan lupa. Kenapa? Ya karena kita niatnya bukan ibadah, bukan karena Allah. Niatnya apa? Mungkin niatnya karena ya udah saya tugasnya seorang pelajar, ya udah dengerin, ya udah masuk sekolah aja. Tapi di dalam hatinya atau tidak diniatkan karena Allah dan tidak niat untuk ibadah. Beda halnya dengan orang yang meniatkan karena Allah atau karena pekerjaan itu, belajar itu karena ibadah. Ketika guru menjelaskan 1 kali, insya Allah bisa. Ya, makanya banyak. Maaf. Sebelumnya saya minta maaf kepada pelajaran matematik atau pelajaran yang eksak lainnya. Banyak orang yang lupa ketika guru menjelaskan sampai keringet dingin, sampai banyak ya mulutnya berbusa, tetapi siswa-siswinya itu tidak mendapatkan ilmu atau lupa lagi. Mungkin di situ ada beberapa faktor. Di antaranya anak tersebut di dalam hatinya sudah benci dulu terhadap pelajaran tersebut. Makanya ketika guru menjelaskan kayak apa juga nggak akan masuk. Bedanya dengan anak yang memang di dalam pelajarannya itu niat karena Allah, karena niat ke ibadah. Pelajaran sesulit apapun insya Allah bisa. Tetapi ada orang yang diberikan les, diberikan pemahaman, diberikan pelajaran berjam-jam-jam, tidak paham juga, ya karena di dalam hatinya sudah benci, sudah nggak suka dengan pelajaran tersebut, maka ilmunya tidak akan masuk. Oleh karena itu, pelajaran apapun, baik itu eksak ataupun yang lain termasuk agama, saya harapkan kalian belajar ini karena Allah. Insya Allah apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh guru-guru kita akan mendapatkan pahalanya, dikembalikan usahanya. Orang yang berusaha maksimal akan dikembalikan dengan nilai yang baik. Kalau nilainya tidak baik, ya Allah akan memberikan bahwasanya itu adalah merupakan pahala buat kalian. Jadi tidak ada rugi. Bedanya kita udah niatnya tidak karena Allah, tidak dapat pahala, nilainya kecil, wah itu kerugian yang sangat besar. Bedanya dengan niat karena Allah. Belajarnya, walaupun belajarnya niat karena Allah, tetapi ulangannya kecil atau nilai rapotnya kecil atau hasilnya kurang baik, tapi dia sudah mendapatkan pahala karena niat karena Allah. Seperti itu. Ya. Oke, ini hadis yang terkait dalam surah At-Taubah 105, penjelasan kita, yang artinya dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Riwayat hadis Bukhari rahimakumullah. Wah, di sini hadis sangat luar biasa sekali. Maksudnya apa? Rasul sudah memberikan penjelasan dalam hadis ini bahwasanya kita harus bekerja keras. Bahkan ini dikatakan orang yang memanggul kayu bakar itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Oleh karena itu saya harapkan kepada kalian jangan dibiasakan meminta-minta. Apabila kita bisa, lakukan, maksimalkan. Seorang pekerja, ya, lakukan pekerjaannya secara maksimal. Jangan sampai meminta-minta. Ya, jadi saya harapkan kepada kalian ketika kita bisa, maka lakukan. Jangan sekali meminta, apalagi menyontek. Oke, ini merupakan ciri-ciri etos kerja orang yang dikatakan atau orang yang bisa dikatakan melakukan etos kerja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tekad dan keyakinan. Ketika orang melakukan kerja keras, maka orang tersebut memiliki tekad dan keyakinan. Tekad kita harus belajar. Ketika kita belajar, yakin bahwasanya hasil kita akan baik. Insya Allah universitas kita akan sesuai dengan keinginan kita. Yakin, ada tekadnya. Yang selanjutnya, tidak mudah menyerah, ya, berkomitmen. Misalnya gini, ketika kita nilai ulangan pertama kecil,
Kita tidak menyerah, belajar lagi. Mungkin ada kesalahan di ulangan ini. Belajar lagi. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, cari kesalahannya. Terus jangan menyerah. Jangan sampai sekali, dua kali baru menyerah. Sekali, dua kali nilainya tetap kita menyerah. Jangan sampai seperti itu ya. Berarti kalian tidak termasuk orang yang memiliki etos kerja. Kalau misalnya memiliki etos kerja, tidak pantang menyerah. Sekali, dua kali, bahkan ya, ilmuwan kita yang menemukan bola lampu itu baru 99.000 atau 900 atau berapa itu percobaan, tidak sekali kan, beberapa kali, tetapi dengan hasil terakhir baru dia berhasil menemukan sebuah lampu yang kita gunakan sampai saat ini, karena dia terus pantang menyerah, terus tidak menyerah. Ada lagi contoh yang sekarang sukses, yaitu air mineral. Ceritanya bagaimana? Itu dulunya dijual ke tetangga-tetangga, ke orang-orang yang terdekat. Orang dulu mengatakan bahwasanya apa? Air kok dijual? Ya, air kok dijual? Itu di rumah juga ada air. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana? Banyak, dan jangan banyak, hampir seluruh umat manusia di dunia ini minum itu menggunakan air kemasan. Tidak ada masak duluan, kecuali dulu. Bukan tidak ada, sedikit. Dan Rasulullah SAW, coba Rasulullah, Islam pada saat itu di Mekah hanya beliau dengan istrinya, tetapi dengan tidak menyerah, yakin, mempunyai tekad yang kuat, sampai sekarang Islam, ya, Islam memberikan pencerahan di dalam hidup kita. Ya dulunya cuma dikucilkan di masyarakat Arab itu. Ya, Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan pamannya, ditolak sana sini, bahkan hijrah ke suatu tempat, dilempari batu dan segala macam. Tapi Rasul tidak menyerah, karena yakin bahwasanya Allah menilai, Allah melihat segala macam apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin jangan pantang menyerah, terus berusaha walaupun gagal. Selanjutnya di sini bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, harus bertanggung jawab ketika kita melakukan pekerjaan, diselesaikan ya. Terus yang selanjutnya, orang yang memiliki sifat kerja keras atau kerja adalah kreatif. Nah, apabila ini gagal, kreatif ya, cari yang lain dong. Kan gitu. Misalkan rumus A salah, cari rumus B, rumus C, dan yang seterusnya. Terus selanjutnya istiqomah. Ketika kita melakukannya sekali, belum berhasil, kita 2 kali. Ketika 2 kali belum berhasil, 3 kali, 4 kali, terus. Namanya istiqomah. Jangan menyerah. Baru sekali 2 kali udah menyerah. Ya, belajar baru sekali nilainya bilangnya capek. Ngafalin kok susah, padahal mah ngafalinnya baru 5 menit. 1 jam aja belum udah ngomongnya susah. Ya, kita waktu 24 jam, ngafalin cuman berapa menit, bilangnya susah. Kita harus istiqomah, harus pantang menyerah. Itu tanda atau ciri orang yang mempunyai etos kerja. Ketika kalian menyerah, berarti kalian belum dikatakan memiliki etos kerja. Selanjutnya di sini jujur. Kita melakukan dengan jujur ya. Ya, tidak boleh punya orang lain atau yang lainnya. Selanjutnya ikhlas. Nah, ini yang kita sampaikan, ikhlas. Kita harus karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa? Ketika kita melakukan amal perbuatan karena Allah, maka hasilnya apapun akan kita terima dengan baik. Lapang dada. Ketika gagal, ya ikhlas. Inilah sudah ketentuan Allah. Tapi terus berusaha, terus istiqomah. Jangan, udah, ini karena Allah deh. Ya bukan seperti itu. Terus kita harus istiqomah dan pantang menyerah. Dan yang terakhir, ciri orang memiliki etos kerja adalah disiplin terhadap waktu. Ya. Selanjutnya, saya memberikan kepada peserta didik saya atau yang menonton ini, kita mencoba mencermati kasus ya. Kasus ini silakan kalian cermati baik-baik, cari penjelasannya. Setelah itu kalian uraikan pada buku tulis. Setelah kalian uraikan dalam buku tulis, foto ya, lalu kirimkan sesuai dengan arahan dari saya. Yang kasus yang pertama adalah cari 2 orang yang sukses di sekitarmu. Ya, jelaskan faktor apa saja yang membuat mereka sukses. Silakan kalian cari di sekeliling kamu.
Atau misalnya ilmuwan-ilmuwan yang terkenal, ya, atau nggak misalkan tokoh-tokoh, siapapun itu, silakan, hanya 2 orang saja. Ya, kalian uraikan kenapa orang tersebut bisa sukses. Alasannya apa, faktor apa saja, kalian uraikan, kalian catat. Selanjutnya kita melakukan sebuah evaluasi. Yang pertama yaitu analisis makna surah At-Taubah 105. Jelaskan ciri-ciri etos kerja yang sejalan dengan ayat tersebut. Yang kedua itu jelaskan manfaat bagi orang yang memiliki etos kerja dalam Islam. Yang kedua itu adalah jelaskan prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Yang ketiga, jelaskan manfaat bagi orang yang memiliki etos kerja dalam Islam. Terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, silakan komentar pada video ini atau menghubungi saya, ataupun ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan bahasa, cerita, atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesarnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.